Bro dan Sis, Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dengan Bro Sartono dalam renungan pembawa sukacita. Salam sukacita, salam sehat selalu, berkah dalam. Pada hari ini, Sabtu 19 November 2022, Bro dan Sis, Bapak Ibu serta saudara dan saudari, saya ajak merenungkan dari Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 40. Perikop bacaan ini adalah pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Permenungan hari ini saya beri tema Kristus Sang Sumber Hidup. Orang-orang Saduki tidak mengakui adanya kebangkitan, meminta jawaban dari Yesus atas kasus yang mereka bawa, yaitu seorang perempuan yang kawin secara sah dengan 7 orang bersaudara dan semua suaminya meninggal. Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Yesus menjawab dengan tegas, orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian di dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Bisa kita lihat dalam Injil Markus bab 12 ayat 24 dan Injil Matius bab 22 ayat 29. Yesus menjawab, "Kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Banyak orang yang memiliki pandangan yang berbeda tentang kebangkitan, bahkan ada orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Namun kita sebagai orang Katolik dalam Syahadat Para Rasul tegas mengatakan, "Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat." Iman ini kita landaskan pada kebangkitan Kristus sendiri. Bahkan iman kita ada karena ada kebangkitan Kristus. Dengan adanya kebangkitan Kristus, kita percaya adanya kebangkitan orang mati dan kehidupan yang kekal. Karena adanya kehidupan kekal, maka ajaran tentang hidup surgawi sangat relevan dengan iman kita, dan ini bukan kebohongan atau isapan jempol. Kita bisa baca dalam kitab 2 Makabi bab 7 ayat 1 sampai 9 dan ayat 9 sampai 14 dengan sangat gamblang menceritakan tentang iman akan kebangkitan yang dihayati oleh seorang ibu dan ke-7 anaknya. Keyakinan akan kebangkitan membuat mereka kuat dan berani
menghadapi tantangan, bahkan ketika nyawa mereka dikorbankan. Dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, bab 2 ayat 16 sampai bab 3 ayat 5 menegaskan supaya kita memegang teguh kebenaran iman akan Kristus yang bangkit. Tentang hidup bahagia abadi pasca kematian atau hidup surgawi, Yesus menegaskan orang di dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak yang telah dibangkitkan. Bro dan sis, bapak, ibu, serta saudara-saudari, berkat pertanyaan orang Saduki kepada Yesus, Yesus memberitahukan suatu hal yang sangat penting, yaitu pertama, tentang kebangkitan badan, kedua, tentang nasib manusia setelah mati. Bukankah ini jarang kita temui dalam Injil? Semoga iman kita akan kebangkitan Kristus memotivasi kita untuk menjadi murid-murid yang setia, menjaga diri agar tidak tercemar oleh ajaran sesat, dan berani menjadi saksi-saksi kebangkitan di tengah dunia. Bro dan sis, saya akan sedikit men-sharingkan pengalaman hidup saya. Sebelum saya masuk Katolik, saya telah menganut agama lain. Dalam pelajaran agama diajarkan sebelum masuk surga, setelah mati nanti ada dua malaikat yang menjaga pintu surga, menunjukkan catatan dan penilaian perbuatan manusia selama hidupnya. Kalau kita sebagai anak sekolah, semacam rapot. Kalau rapotnya baik, masuk surga. Kalau rapotnya merah, ditolak. Setelah saya menganut agama Katolik, diajarkan tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut bila kita mengikuti Kristus dan hidup meneladani Kristus atau seturut dengan ajaran Kristus, akan memperoleh keselamatan bahagia abadi di surga. Sampai sekarang saya terus berusaha belajar dan mengimani pada Sang Juru Penyelamatku, yaitu Yesus Kristus, dengan harapan mengalami kebangkitan hidup bersama Kristus secara kekal. Sebagai bahan refleksi, bro dan sis, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Katolik, sudahkah kita mengimani secara total bahwa kebangkitan Kristus menyelamatkan hidup kita dan memberi jaminan memperoleh hidup kekal? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, tambahkanlah iman kami, supaya kami sebagai anak-anak Allah
tidak tersesat pada ajaran dunia dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Berkah dalam.